Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, salam persaudaraan. Semua saudaraku yang di medsos maupun di luar medsos, salam kenal ya semuanya ya. Saya baru antar muka memberanikan sendiri, soalnya saya kan baru pemula, maklum aja lah, malu-malu saya sekarang lagi bingung, banyak masalah. Saya sekarang ini, pada hari ini saya ingin menceritakan pribadi saya kepada temanku semuanya, biar tidak seperti saya. Pada tahun 2013, bukan 2013, kalau saya ingat itu 2001. Sejak itu saya ikut bapak saya memperbaiki mesin kapal. Pada itu masih jam 12 siang. Setelah itu ada orang, ya katakanlah masih saudara lah, dia bilang, kamu mau kawin sama orang hamil? Saya bilang sama dia, kenapa saya mau ngawin sama orang hamil? Saya kan masih bujangan. Kalau kamu mau dikasih ini. Akhirnya saya pikir-pikir dulu. Akhirnya saya minta sama Tuhan, apakah dia memang benar jodoh saya atau tidak. Akhirnya saya dikasih petunjuk. Di dalam mimpi saya bertemu seorang wanita. Itu wanita siapa itu nggak tahu. Akhirnya paginya sorenya jam 4 itu ketemu lagi sama sepupu saya itu. Bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa, asalkan orangnya itu nggak bohongin aku. Saya bilangnya gitu. Ya udah, langsung dia pergi. Itu kalau di desanya itu saya nggak ingin nyebutin namanya, saya nggak ingin nyebutin. Setelah udah pergi kawin itu jam 4 sore Sabtu, itu bulan puasa itu. Setelah saya kawin sama dia, setelah lama bulan, dapat 3 bulan dari pernikahan saya itu, akhirnya anaknya keluar. Lalu saya kerja banting tulang gitu. Akhirnya ada masalah, ada ujian, namanya dalam keluarga seperti itu bro. Banyak ujian sekali, namanya setan daksim itu memang kayak gitu tugasnya kan. Setelah saya kawin sama orang itu udah hampir 4 tahun, enggak jodoh saya bro. Akhirnya saya memutuskan, bukan saya itu enggak mau balikan sama dia, cuman namanya takdir Tuhan semua yang menentukan, cuma kita itu kan harus berusaha. Setelah itu saya pergi ke daerah Surabaya, kerja kerupuk, daerah desa Lebo itu bro. Kerja di sana cuma saya 2 bulan, pulang lagi pikiran pusing, mikirin anak, walaupun bukan anak sendiri, seperti kayak anak sendiri bro. Setelah itu saya pacaran bro. Dulu itu masih nggak ada HP kayak gini, cuma HP-nya itu cuma HP kalau ngirim foto itu lewat Bluetooth bro, lewat
Bluetooth lewat Bluetooth itu infirmera itu bro. Kalau dulu pakai itu Facebook dulu itu nggak kayak sekarang kan. Sekarang itu kan udah maju. Dulu nggak ada WA, cuma yang ada LED. Cuma main di Facebook aja. Akhirnya saya itu kenal sama orang jauh lah, nggak bisa saya sebutin juga, tapi nggak jodoh juga. Akhirnya itu masih belum seberapa bro, belum seberapa ujian saya. Setelah itu saya ikut teman saya itu bro, orang Probolinggo itu namanya Juari, saya sebutin dia bro, itu teman saya yang paling baik bro. Saya kerja di daerah Kalimantan itu, waktu itu saya kerja di sana itu di daerah Kalimantan itu 2008 apa 2009, ya 2009 itu saya kerja di daerah sana, daerah Kasongan itu. Akhirnya saya minta bro, nggak ada nomor cewek lah bro. Ada bro, pertama kali saya dikasih nomor cewek, saya kira itu biasa aja bro, namanya orang laki kan. Akhirnya saya kenalan sama dia, namanya itu orang Probolinggo itu bro, daerah Probolinggo juga. Akhirnya saya berhubungan selama 3 bulan. Akhirnya saya dulu itu waktu HP itu kalau nggak ada kayak HP sekarang, cuma ngirimnya itu lewat Bluetooth aja, kayak inframerah itu. Cuma saya dulu itu kalau waktu itu HP Nokia itu yang 110 itu harganya dulu itu 1 juta, saya beli itu bro. Setelah itu saya mau pulang itu saya jual, tapi dia masih pegang nomornya saya. Akhirnya saya pulang, saya balik ke Jawa, saya beli. Akhirnya dia nggak tahu saya itu nomornya siapa, ini kok nelpon 3 kali ya. Akhirnya dia nelpon sama saya. Akhirnya saya pergi ke rumahnya dia, kenalan. Habis itu orang tua saya datang ke rumahnya dia, udah jadian. Waktu itu saya mau kawin, masih ada musibah juga, kena polisi saya daerah Bentar itu. Akhirnya saya kawin, dikasih anugerah buah hati. Pertama kali anak saya itu saya namai Maulana. Lahirnya prematur, lahirnya 2010. Dia lahirnya prematur, lahirnya 7 bulan dia lahir, 8 bulan dia lahir. 11 hari saya ada di rumah sakit. Setelah itu saya udah enak sama dia, udah bekerja keras. Akhirnya saya kerja bangunan bro, biar menghidupi rumah tangga saya. Tapi banyak godaan yang menggodai rumah tangga saya bro. Saya bertengkar gara-gara HP aja. Saya orangnya itu ya bro, cemburuan, gak pingin. Saya mikirin keluarga, saya gak pingin kawin lagi, gak gini lagi. Cuma yang penting hidup itu cuma hidup sekali tuh, mati pun sekali. Gak mungkin orang itu mati hidup lagi kan. Setelah itu anak saya udah besar. 2000 saya lupa itu bro, 2000 berapa saya punya anak lagi perempuan, saya kasih nama Tia. Udah umur 7 tahun saya kena musibah lagi bro. Waktu istri saya itu nggak kenal sama sosmed, itu masih enak, bahagia, romantis.
setelah kenal sama sosmed, namanya saya itu orang gak punya penghasilannya, ya namanya penghasilan bangunan itu ya kalau buat makan ya lah cukup lah. Dia tertarik sama laki-laki yang berduit. Waktu saya kerja, pulangnya dia nggak ada. Saya tanya sama anak saya yang namanya Lana, Lan, mana ibunya? Tidak tahu Pak. Saya udah pikiran itu udah pusing. Saya udah curiga kalau istri saya itu pasti pergi sama orang laki-laki. Bilangnya anak saya yang perempuan yang namanya Tia, Pak, ibu pergi, Caca yang ngantarkan. Mau pergi kemana, Duk? Tak tahu, katanya mau kerja. Akhirnya anak saya yang laki-laki, ya Pak, saya Pak minta maaf, saya ngantarkan ibu pergi. 2000 dia perginya barusan juga 2025 tanggal 1 Januari bro, tanggal 3 dia lari, tanggal 3 Januari. Tapi saya itu kalau ingat anak bro, saya tidak pingin sekali bisa sama istri. Saya udah berusaha kerja ndak fokus, ndak konsen. Saya selama 3 bulan saya ndak konsen sama sekali mikirin dia terus. Saya pikirannya ke anak terus. Bagaimana kalau anakku nggak ada ibunya, siapa yang ngurus? Karena kenapa bro, seorang ibu adalah pelindung bagi anak-anaknya, penghangat bagi anak-anaknya. Yang saya kasihan anak saya yang kecil, dia masih butuh kasih sayang. Seandainya mungkinlah dia dengar ucapanku, mungkin dia lihat postinganku, mudah-mudahan dia sadar. Jangan mendahului egois. 3 bulan saya tidak kerja bro, tidak mikirin kerja. Saya cari gitu, istri saya itu cari sama anak saya yang laki, sampai saya tidak makan. Gak mikirin saya kerja gini gitu, gak mungkin. Aktivitas saya udah mati kayaknya, udah mati benar kayaknya. Walaupun orang bilang sama saya jangan pikirin istrinya kamu, pikirinlah anaknya. Memang saya mikirin anak, tetapi pikiran saya itu memang ke anak, tapi larinya ke istri. Akhirnya saya sabar, setiap malam saya berdoa, setiap hari malam saya nangis terus mikirin anak saya. Bisa kok tega, dulu dia sangat sayang sama saya, sekarang kenapa dia berpaling dari saya? Apakah keadaan saya, apakah penghasilannya saya? Tujuan kita hidup itu untuk apa? Di dunia kita Allah itu menciptakan manusia, itu tujuannya apa? Cuma satu bro, di dalam dunia itu kalau kita bisa mengendalikan diri kita, bukan kita mengendalikan orang, bukan kita mengendalikan istri, bukan istri mengendalikan suami, bukan, tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Di antaranya istri harus mengendalikan dirinya sendiri dan suami juga mengendalikan dirinya sendiri. Kesabaran yang paling utama bro, bukan keikhlasan. Namanya manusia nggak ada yang nggak ikhlas bro, pasti sedikit nggak ada yang ikhlas. Tetapi
kita harus sadar bahwa kita itu udah digariskan, udah ditakdirkan jalannya kita seperti itu. Kalau panjenengannya mungkin beda lah, pikirannya mungkin beda. Setiap manusia pikiran kita itu kan berbeda-beda, tetapi kita itu sama. Manusia diciptakan dari 4 elemen. Pertama dari bumi, angin, air, api. Yang dinamakan tanah badannya kita, istilahnya wadahnya kita, badan. Angin ibaratkan nafas kita, sedangkan air ibaratkan darah kita, sedangkan api ibaratkan nafsu kita. Yang paling berat ujian kita adalah nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, insya Allah walaupun kita sedikit, pasti kita bisa menjalani semuanya. Saya kalau ingat waktu saya ditinggal sama istri waktu malam takbir, saya itu nangis benar. Anak saya yang kecil bilang, "Pak, kalau ada ibu itu enak." Tapi saya bersyukur saya nggak punya teman curhat. Saya sekarang beranikan diri untuk curhat ke sosmed. Kita harus kalau mempunyai pasangan, hargailah pasangan. Kita namanya manusia, terkadang membentak istri, terkadang memarahi anak, cuma sepele. Tetapi kita sadar bahwa kita adalah manusia yang gak luput dari salah dan hilaf. Sesungguhnya Allah tahu pada makhluknya apa yang dia inginkan, tetapi manusia lupa sama Tuhannya, hanya mementingkan dunianya, hanya mementingkan egonya. Mungkinlah ini buat cobaan buat saya lah. Tapi saya sadar sesungguhnya hidup itu pasti ada lika-likunya, pasti ada cobaannya. Enggak semua orang itu enggak ada cobaan, semua orang itu pasti ada cobaannya, tapi beda-beda. Sekarang alhamdulillah sekarang saya itu masih mendingan lah, gak terlalu ingat kerja, ya fokus lah. Saya sekarang itu kerja di tambang, saya ngonten juga, ya namanya lah ngontennya. Saya itu nggak terlalu ngonten, fokus ke ngonten juga sih, cuman saya itu pengen ada aktivitas lain. Ya saya larinya ke konten aja. Namanya saya kerja di sini, habis kasih makan saya ada di pos, gak enak. Sekarang saya itu udah 1 bulan nggak pulang. Ya
nelpon sama anak. Ya banyak sekali lah bro, namanya hidup, cobaan itu seperti itulah. Saya cuma kasih saran pada semua teman saya yang di sosmed, jagalah keluargamu, kasih sayangilah anak-anakmu, istrimu, suamimu. Kita pikirkan aja, waktu kita ketemu sama yang kita cintai, gak ada orang lain, cuma dia. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Setan menggodanya. Setan paling benci kalau ada orang atau rumah tangga yang harmonis, yang kasih sayangnya itu lebih besar. Daksim itu bukan hanya 1, 2, 3. Daksim itu banyak. Daksim pertama diutus nggak mampu, daksim kedua mau, seterusnya. Sampai kenapa? Karena memang kayak gitu. Setan udah berjanji kepada Tuhan, udah berjanji udah berkata akan menggoda anak cucunya. Ya gitulah bro. Ya mudah-mudahan ini buat pelajaran. Kalau ada kata-kata saya yang salah dari perkataan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.